Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, teman-teman di sini siapa yang ingin sukses sebelum usia 30 tahun? Siapa yang ingin berhasil dan menjadi orang yang luar biasa di usia 30 tahun, bahkan kurang. Nah, kita harus belajar tentang yang namanya financial education, tentang bagaimana mendapatkan pendapatan atau income atau penghasilan. Nah, ada 3 jenis income yang Anda harus miliki supaya sukses sebelum usia 30 tahun. Setelah yang satu ini. Siapa sih yang nggak mau sukses sebelum usia 30 tahun? Siapa sih nggak mau sukses di usia muda? Pasti banyak orang yang berpikir, Pak, saya ingin jadi orang yang sukses di usia muda. Ya kan, saya ingin bahkan sukses sebelum usia 30 tahun. Nah, itu impian banyak anak muda dan impian semua orang, saya yakin dan percaya. Nah, mungkin teman-teman yang merasa, Pak, saya udah di atas 30 tahun, saya udah usianya 40 tahun, saya udah usianya 50 tahun, no problem. Ya, karena tidak ada kata terlambat untuk berhasil atau sukses. Karena manusia punya lintasannya hidup masing-masing sendiri, ya. Manusia punya perjalanan hidup sendiri masing-masing. Tapi kalau Anda mendengarkan video ini dan Anda ingin termotivasi, sukses secepat mungkin, ya, semudah mungkin dengan cara yang tepat. Karena banyak sekali yang menjanjikan di luar sana dengan cara yang inilah itulah yang berembel-embel, ya, yang berbau-bau instan, teman-teman, yang nggak masuk akal. Anda harus berpikir ulang, ya kan. Hari ini kita akan belajar yaitu masalah income, belajar tentang yang namanya penghasilan. Nah, ada 3 jenis income yang Anda harus miliki, ini teman-teman, ketika Anda ingin sukses di usia muda. Itu apa aja? Yang pertama, yaitu active income. Ini sudah pasti Anda tahu, dan teman-teman sebelumnya Anda bisa baca buku dulu, yang namanya buku judulnya Cash Flow Quadrant. Ini buku karangan dari Robert T. Kiyosaki. Beliau pakar ekonomi dunia, pakar finansial dunia, dan beliau sangat bagus sekali di bukunya menjelaskan dengan gamblang bagaimana manusia bisa mendapatkan penghasilan atau income. Nah, di situ ada namanya 2 kuadran, teman-teman. Ya, 2 kuadran itu ESBI, ya, ada yang employee, self-employed, business owner, dan investor. Nah, di situ bagaimana manusia bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber pendapatan, bagaimana mereka bisa menghasilkan pendapatan dengan cara yang berbeda. Nah, kita akan belajar yang pertama ini active income dulu. Nah, active income ini yang kuadran kiri, ya. Kuadran kiri itu ada E sama S. Ada employee sama self-employed. Nah, kalau kita bekerja nih, ya kan, kalau seorang yang namanya active income, yang memiliki active income, dia harus bekerja. Itu udah pasti, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dan dia bekerja ini ya mungkin ada yang 7 jam, 8 jam, entah kita seorang karyawan ataupun seorang pebisnis. Nah, ternyata seorang pebisnis pun bisa berada di kuadran yang kiri, berada di kuadran yang namanya employee atau self-employed ini. Dimana kalau beliau belum punya suatu sistem, belum memiliki satu sistemasi bisnisnya, maka dia akan kesulitan, gitu ya, untuk bisa tidak in charge dalam satu usahanya. Maksudnya gini, teman-teman, paling gampang adalah kita bicara active income itu kita harus menukarkan waktu dengan uang. Nah, waktu kita kalau tercurah di sana, maka dapat penghasilan, ya kan? Kalau kita seorang karyawan, kita datang ke pekerjaan kita mencurahkan waktu di sana 7 jam, 8 jam, ya kan? Katanya 9 to 5 gitu ya, jam 9 pagi masuk, jam 5 sore baru pulang. Nah, kita menukarkan waktu kita, baru kita dapat penghasilan, ya kan? Menukarkan waktu, penghasilan. Entah kita waktunya berapa lama, lah penghasilannya sesuai dengan waktu kita yang kita keluarkan. Ternyata seorang pengusaha pun juga bisa, ya kan, berada di kuadran yang kiri karena belum ada sistem dan lain-lain. Jadi intinya dia harus in charge dalam usahanya, dia harus datang ke toko, contohnya dia punya toko, dia datang ke toko untuk dapat penghasilan. Kalau dia nggak datang ke toko, maka ya udah nggak ada penghasilan atau mungkin penghasilannya berkurang. Jadi sistemnya tuh bukan tokonya, bukan dari usahanya, bukan, tapi sistemnya adalah dia sendiri, orangnya pribadi. Jadi dia kalau nggak ada dia, sistemnya nggak berjalan dengan baik. Kalau ada dia, baru ada berjalan dengan baik. Jadi, nah ini kita, loh Pak Vino, kalau gitu kita jangan punya penghasilan aktif dong. Loh, perlu, ya kan, kita tetap perlu punya penghasilan aktif. Kalau enggak, semuanya kita pengen semuanya run well, semuanya pengen berjalan dengan baik, yang nggak ada, apa ya, menurut saya itu bukan proses yang baik gitu deh. Karena apa? Karena sesuatu usaha yang berjalan dengan baik, awalnya mungkin kita harus aktif dulu di dalamnya. Kita mungkin harus membangun kalau kita seorang pengusaha, ya, kita harus membangun karyawan kita dan lain-lain. Kalau kita seorang karyawan gimana Pak Vino? Ya nggak masalah, Anda dapatkan penghasilan aktif dulu,
ya kan? Tapi jangan lupa yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 yaitu pendapatan pasif atau passive income. Nah, ini penting banget. Jadi ketika Anda tidak bekerja, Anda pun masih dapat uang. Maksudnya gini, kalau kita bicara bahasa mudahnya, bahasa sederhananya, dia tidur aja bisa menghasilkan uang, ya kan? Nah, ini yang disebut kalau kita di kuadran kanan, yaitu business owner dan investor. Bagaimana seorang kita pemilik bisnis, kita bisa membuat satu sistem untuk bisa menjalankan bisnis kita dengan sangat baik, ya kan? Tanpa kita incas di sana, tanpa kita ada di sana, kita bisa menjalankan usaha kita dengan sangat baik, berjalan dengan lancar. Ya, omsetnya pun tetap bisa berjalan dengan baik, karyawan kita bisa berjalan dengan lancar, karyawan kita bisa kita ajarkan sistemasinya seperti ini, mereka bisa ada SOP-nya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa berpikir, wah kalau seperti itu bisa financial freedom dong Pak, kita nggak perlu berpikir uang lagi. Nah, nanti arahnya ke sana teman-teman. Tapi kalau kita di usia muda ini, kita harus bangun dulu sistemnya dengan baik. Kita harus bangun mungkin delegasi kita dengan baik. Ini kan kuncinya delegasi. Jadi ada atau nggak ada kita, itu bisnis kita berjalan dengan baik. Contohnya apa? Bisnis waralaba, ya kan, franchise. Contohnya kita buka satu convenience store, Indomaret lah, Alfamart lah, ya kan. Kita bisa sistemasinya udah jelas, kita udah beli sistemnya. Akhirnya semuanya bisa run well, bisa berjalan dengan baik, ya kan. Karena apa? Karena kita sudah ada sistemnya. Ya, semuanya sudah bisa jalan dengan baik tanpa kita ada di sana. Kalau Anda ingin punya usaha yang seperti ini, yang sudah berjalan dengan baik, sistem dengan baik, nah maka Anda bisa berkolaborasi pastinya ya. Berkolaborasi dengan orang-orang yang mereka udah menjalankan suatu bisnis dan mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa di dunia bisnis. Dan Anda bisa belajar sistemnya seperti apa, belajar untuk mengembangkan usahanya seperti apa, ya lebih baik lagi. Yang ketiga teman-teman, yaitu pendapatan portofolio atau portfolio income. Ya, ini yang tadi di kuadran kanan, ada kuadran B dan kuadran I. Yang kuadran B kan business owner, pemilik bisnis. Yang kuadran I itulah investor. Nah, ini investor, di mana kita berinvestasi pada mungkin aset yang aset kertas atau aset yang real, yang kelihatan. Aset real apa aja? Contohnya kita berinvestasi di properti, ya kan? Kita investasi di perhiasan, lalu apalagi? Mungkin ya intinya yang semuanya berbentuk real, yang kelihatan. Lalu ada aset kertas, ya kan, saham, obligasi, ya kan, terus surat berharga dan lain-lain. Ini Anda bisa lakukan. Nah, mungkin teman-teman berpikir, Pak, kalau saya belum punya penghasilan yang baik seperti apa? Ya, apakah saya bisa punya income portofolio ini atau portofolio income, penghasilan portofolio? Nah, intinya teman-teman, kalau kita punya portofolio income ini, kita harus punya yang namanya uang dingin. Uang dingin itu uang yang kita nggak pakai, uang yang memang sudah kita berlebih. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kita penghasilan kita tuh bisa melebihi dari yang kita harus pakai setiap bulannya. Nah, itu namanya uang dingin. Ketika Anda punya uang dingin ini, maka Anda bisa investasikan, ya kan, ke tadi yang saya ngomong tadi, seperti properti lah, atau mungkin aset yang berbentuk kertas, ya kan, saham, obligasi dan lain-lain, reksadana, itu sangat bagus sekali. Nah, Anda bisa mulai investasi di bidang-bidang seperti ini. Kalau Anda mungkin udah punya penghasilan yang baik, ya kan, Anda punya bisnis yang sudah berjalan dengan sistem, ya, atau kita sebut passive income. Ketika kita punya passive income, kita masukkan lagi ke yang namanya portofolio ini. Nah, sehingga kalau kita punya ketiganya teman-teman, active income punya, ya kan, passive income punya, lalu kita portofolio income juga punya, maka kita bisa punya penghasilan ini bukan cuma dari satu sumber gitu ya. Bukan, ibaratnya kita punya ayam, itu bukan cuma satu ayam, tapi kita punya 3 ayam. Dan yang luar biasa lagi, nanti ketika ayamnya itu bertelur dan telur itu bisa menetas menjadi ayam lagi, maka itu kita punya sumber pendapatan udah punya dari ayam yang banyak sekali. Mungkin dari cuma 3 ayam bisa punya 5, punya 10, punya 15 ayam yang bisa bertelur. Maksudnya apa ayam itu? Ayam itu bisa punya bisa menghasilkan telur atau penghasilan gitu kan, bisa menghasilkan aset lagi. Nah, ketika aset itu sudah bertumbuh, ya kan, bertumbuh besar, maka itu bisa menghasilkan aset lagi. Jadi kita beranak terus. Itulah mengapa orang kaya itu semakin kaya, ya kan. Mohon maaf nih, orang miskin bisa semakin miskin karena nggak belajar tentang bagaimana mendapatkan penghasilan ini. Yang dipikir cuma aktif income terus seumur hidupnya. Tapi bagaimana kita belajar bisa punya ketiga penghasilan ini. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa punya pemikiran yang terbuka gitu ya. Wah, kalau gitu saya ingin punya ketiga-tiganya Pak Vino. Yes. Nah, yang luar biasa lagi di komunitas ini teman-teman,
kita diajarkan untuk memiliki ketiganya. Ya, saya waktu berusia 20 tahun, ya sekitar 20 tahunan saya belajar untuk bisa punya penghasilan aktif. Nah, setelah penghasilan aktif saya punya, saya diajarkan untuk bisa punya penghasilan pasif. Wah luar biasa sekali, saya merasa bisa seperti ini ya, ternyata ya ada penghasilan yang kita nggak perlu incas di dalamnya, mungkin kita nggak perlu terlalu bekerja terlalu, tanda kutip bekerja terlalu berat ya kan, tapi kita punya sistem yang bisa mengerjakan atau mungkin bisa membantu usaha yang kita lakukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita diajarkan untuk bisa punya portofolio income. Nah, di komunitas di sini teman-teman kita bisa berinvestasi, belajar untuk bagaimana bekerja dengan baik, ya kan? Kita bisa punya active income, kita bisa diajarkan sistem, ya ada support sistemnya. Di situ Anda bisa berkolaborasi dengan satu perusahaan yang multinasional, dan ketika yang ketiga Anda bisa punya income portofolio. Diajarkan bagaimana penghasilan itu Anda bisa lempar lagi. Kita bisa belajar untuk menginvestasikan lagi di saham dan lain-lain, di properti mungkin. Nah, Anda bisa tonton video saya sebelumnya juga, bagaimana saya di usia 23 tahun saya punya 1 unit properti. Nah, itu teman-teman, mungkin itu aja yang saya sharingkan, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.